Oke, semuanya kameranya sudah on. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kita mulai pembelajaran kita, Nak ya. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Semuanya sehat? Sehat, Sir. Sehat, Sir. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, karena sekarang kan COVID semakin meningkat. Tetap dijaga imun tubuh kalian sehingga kalian bisa menikmati hari-hari kalian dengan keadaan sehat tanpa dihinggapi penyakit COVID. Jadi sebaiknya kalian mawas diri ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai pembelajaran kita dengan sesi berdoa. Silakan Ara dipimpin berdoa pembelajaran kita pada hari ini. Dalam bahasa It's okay in English. dalam bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? It's okay in English, it's okay. Ara. Everyone, let's pray. Dear God, thank you for this beautiful morning. Please bless our and our teachers' health, and let this lesson go well. Thank you, God. Amen. Oke, thank you Ara telah memimpin doa di pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Mr. Hilal memulai pembelajaran kita, Mr. Hilal akan cek attendance. Semua kameranya di-on-kan ya, soalnya Mr. Hilal akan ambil screenshot untuk checking kehadiran kalian. Oke, seperti ini. Wait nah ya. Oke, kalau sudah, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus ya. Kemarin yang terakhir kita sudah belajar tentang vektor. Ya kan, kemarin kita sudah belajar tentang vektor, ada penjumlahan, ada pengurangan, ya kan. Christian masih ingat nggak Christian kemarin kalau penjumlahan vektor itu ada metode apa salah satunya? Do you still remember? Polygon, Sir. Iya, emang apa yang kamu pahami tentang poligon kemarin? Itu disambung-sambungin vektornya. Iya. Terus nanti ditarik garis dari awal ke akhir. Iya, pinter, bagus sekali. Christian masih ingat tentang materi terakhir. Selain metode poligon, kemarin yang terakhir, selain itu ada metode apa, Tika? Masih ingat nggak, Tika, ada metode poligon atau metode apa lagi, Tika, kemarin pas belajar vektor? Nggak ingat, Sir. Kalau tidak ingat, misalkan kalau gini aja, Mr. Hilal akan ngasih pembanding. Kalau ada vektor ke kanan 5 Newton, kemudian ke kiri 1 Newton, berapa jumlahnya? 3 Newton, Sir. Ke kanan 5, ke kiri 1. Oh, 4 Newton. Iya, bagus. Itu salah satu metode penjumlahan vektor. Nah, walaupun kamu tidak bisa menyebutkan metodenya apa, tapi kamu bisa menemukan. Oke, Mr. Hilal sekarang akan lanjut. Kita akan belajar tentang gerak lurus ya. Mengapa Mr. Hilal tadi sempat bertanya beberapa materi tentang vektor? Karena nanti ada hubungan juga nih, besaran-besaran di dalam gerak lurus itu kan ada vektor, ada skalar kan. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke intinya. Vanka, mungkin ada pertanyaan sebelum Mr. Hilal memulai? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sesi pertama Mr. Hilal akan share screen ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Ya, kalian kelas 10 berarti setelah belajar besaran dan satuan, kemudian vektor, sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Oke, kalau sudah,
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Kemudian berikutnya kalian bisa mengkonsepkan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang ketiga, kalian nanti akan diajak untuk menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan maupun percepatan konstan. Nah, ini yang tidak kalah penting nih. Kalian nanti akan belajar tentang menyajikan data dan grafik hasil pengukuran benda yang bergerak lurus. Kemudian menggunakan data dan grafik tersebut untuk menyimpulkan jenis gerak lurus. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anakku tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita punya target atau tujuan 5 option ya, seperti yang Mr. Hilal bacakan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ika, Rasya, Christian? Nggak ada, Sir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dengan persepsi dan motivasi. Pertama, Mr. Hilal akan memberikan pertanyaan kepada kalian nih, beberapa di antara kalian. Oke, yang pertama untuk Vanka. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh bentuk lintasan gerak? Ayo Vanka. Kalau yang kamu ketahui lintasan gerak itu ada apa contohnya? Misalkan berbentuk apa, seperti itu. Vanka mungkin bisa menyebutkan contoh-contoh bentuk lintasan gerak? Lurus. Lurus, bagus. Selain itu apalagi Vanka? Miring. Melingkar, pintar. Satu lagi, ayo. Miring. Iya, boleh. Miringnya apa nih? Miringnya lurus apa miringnya melingkar? Apa miringnya seperti apa? Ya, melingkar. Iya, melingkar Serong. sama lurus. Sama serong. Serongnya apa? Lurus apa melingkar? Serong. Melingkar. Melingkar. Lurus. Kok berubah-ubah? Yang benar yang mana nih, Vanka? Melingkar aja. Melingkar. Oke, bagus. Vanka bisa menyebutkan contoh lintasan gerak, betul ya. Ada berbentuk lurus atau berbentuk melingkar. Ada lagi yang lain bisa memberikan contoh bentuk lintasan gerak seperti apa lagi selain lurus sama melingkar? Tadi Vanka sudah menjawab dengan sempurna, bagus. Yang lain? Melengkung, Sir. Melengkung, iya betul Jody, melengkung. Tetapi istilah sayanya apa Jody? Kalau yang sering itu, sorry tadi siapa? Christian apa Jody? Christian. Ya, Christian, Sir. Kalau melengkung, secara ilmiahnya apa itu Christian bentuknya kemarin? Parabola. Iya, bagus, betul. Jadi ngomongnya atau berbicara parabola ya, bukan melengkung ya. Jadi ada parabola, ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar. Berikutnya sekarang kepada Ananda Jody. Jadi Mr. Hilal ingin bertanya yang kedua, apakah yang dimaksud dengan gerak lurus, Jody? Berarti apa kesimpulan gerak lurus itu? Kenapa, Sir? Apa yang dimaksud gerak lurus? Oh, iya, Sir. Gerak lurus yang kecepatan tetap atau gimana, Sir? Enggak, ini masih umum nih. Apakah yang dimaksud dengan gerak lurus? Oh. Ayo, apa? Kan ada tadi katanya Vanka kan ada gerak lurus, ada gerak melingkar, kemudian seperti yang dikatakan Christian ada gerak parabola. Nah, sekarang apakah yang dimaksud gerak lurus, Jody? Gerak dengan kecepatan tertentu gitu, Sir. Ini kan belum membahas tetap, Sir. Ini kan belum membahas kecepatan. Sir Hilal masih tanya secara umum. Oh iya, masih umum ya. Agak-agak lupa, Sir. Oke, ya? mungkin lupa ya di SMP. Oke, sekarang coba Devina, apakah yang dimaksud dengan gerak lurus?
Devina? Devina belum hadir ya? Oke, kalau segitu arah, coba arah. Apa definisi dari gerak lurus arah? Gerak yang lintasannya berbentuk lurus, terus tidak Tidak apa? kayak tidak ada hambatan atau kayak lintasannya tidak berubah-ubah gitu, Sir. Jadi dia terus aja gitu, kalau tidak ada yang berhentiin. Iya, bagus. Itu udah betul tuh. Jadi kamu berkata gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus, itu udah betul tuh, udah sempurna kan. Karena apa? Kita hanya membahas gerak yang lintasannya lurus kan, bukan melingkar, bukan parabola. Jadi seperti itu, Jody, halo? Memahamin ya, Jod? Oh iya, Sir. Tadi saya juga pengen jawab kayak gitu, Sir. Iya, makanya kamu harusnya jawabnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kamu udah betul tuh. Kamu selangkah lebih maju sebenarnya kan. Sudah menyebutkan kecepatannya. Walaupun Mr. Hilal belum menanyakan ke arah situ. Karena baru ngomongin atau berbicara tentang gerak lurus kan. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kamu sudah bagus tadi menyebutkannya. Jadi seperti yang diterangkan arah tadi anak-anak yang lain, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Sudah betul, bagus tuh. Nah, sekarang berikutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir saya berikan kepada siapa ya? Ya, pertanyaan terakhir kepada Steven. Dapatkah kalian memberikan contoh jenis gerak lurus, Steven? Ayo. Tahu nggak, Steven, jenis gerak lurus yang kamu pahami atau kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Coba, Steven. Gerak lurus beraturan, terus gerak lurus berubah beraturan. Itu dong sih yang aku tahu. Bagus, tapi itu udah betul sekali tuh, Steven. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Oke, terakhir pertanyaan dari Sir Hilal. Emang apa yang kamu pahami arti tentang gerak lurus beraturan? Kecepatannya gimana, Steven? Tetap apa berubah kalau gerak lurus beraturan? Oh, yang gerak lurus beraturan tetap. Bagus, pinter. Kalau gerak lurus berubah beraturan? Nggak tetap, Sir. Nggak tetapnya itu bisa bertambah, bisa berkurang, atau bisa dua-duanya? Dua-duanya. Iya, bagus lagi. Oke, bagus. Kalian semuanya sudah menjawab dengan sempurna ya pertanyaan pertama sampai pertanyaan berikutnya. Sekarang di berikutnya, Mr. Hilal akan menampilkan sebuah video tentang gerak lurus. Oke, sebentar, saya stop screen dulu. Yang kasih kalian semua saat menyaksikan video pembelajaran tentang gerak lurus ini, kalian catat atau dokumenkan istilah-istilah yang penting, mungkin misalkan rumusnya, atau mungkin istilah pentingnya, atau mungkin misalkan ciri-cirinya itu kalian buat note atau catatan ya, karena nanti Sir Hilal akan mengecek nih apakah kalian memperhatikan secara detail atau memperhatikan secara baik dan sempurna video yang akan Sir Hilal tampilkan. Siap? Kita mulai ya. Oke, kita akan menyaksikan salah satu video pembelajaran tentang gerak lurus. Selamat datang di media pembelajaran digital, mata pelajaran fisika, topik tentang gerak lurus, kelas 10 semester 1, SMA Unity School, Kota Bekasi. Selamat datang, bertemu kembali dengan saya Muhammad Ariful Hilal, Fisika SMA Unity School, Kota Bekasi. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Mari kita simak video berikut ini.
Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus, seperti ilustrasi pada kereta di atas. Kereta bergerak lurus pada relnya. Pembahasan gerak lurus pada kesempatan kali ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak lurus beraturan yang lebih dikenal dengan GLB, serta ada pula gerak lurus berubah beraturan yang lebih dikenal dengan GLBB. Seperti ilustrasi yang kita lihat sekarang, terdapat bus dan truk sedang bergerak lurus. Mobil bus bergerak lurus beraturan, sedangkan mobil truk bergerak lurus berubah beraturan. Terlihat bahwa truk semakin lama semakin dipercepat secara teratur. Mobil bus dikatakan bergerak lurus beraturan. Hal ini dikarenakan lintasan bus berbentuk lurus, serta kecepatan bus selalu tetap, seperti ilustrasi grafik V terhadap T pada papan informasi. Rumus gerak lurus beraturan, atau yang dikenal dengan GLB, yaitu XT sama dengan X0 ditambah V kali T. Posisi akhir dilambangkan XT memiliki satuan meter, posisi awal dilambangkan X0 memiliki satuan meter, kecepatan dilambangkan T memiliki satuan meter per second, waktu dilambangkan T memiliki satuan second. Disajikan grafik-grafik gerak lurus beraturan. Yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Kita lihat grafiknya berupa garis miring. Yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat grafiknya berupa horizontal. Dan yang terakhir, grafik percepatan terhadap waktu, yaitu percepatan bernilai 0. Berikutnya, kita lihat sebuah mobil truk yang bergerak lurus berubah beraturan. Hal ini disebabkan karena lintasan truk berbentuk lurus, serta kecepatan truk bertambah secara tetap, seperti ilustrasi grafik V terhadap T pada papan informasi. Rumus-rumus gerak lurus berubah beraturan yang lebih dikenal dengan GLBB. Yang pertama, PT sama dengan V0 ditambah A kali T. Berikutnya, XT sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang terakhir, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta X. Kecepatan awal dilambangkan V0 memiliki satuan meter per second. Kecepatan akhir dilambangkan PT memiliki satuan meter per second. Jarak dilambangkan delta X memiliki satuan meter. Percepatan dilambangkan A memiliki satuan meter per second kuadrat. Waktu dilambangkan dengan T memiliki satuan second. Disajikan grafik-grafik gerak lurus berubah beraturan yang lebih dikenal dengan GLBB. Yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Grafiknya berupa parabola. Berikutnya, grafik kecepatan terhadap waktu. Grafiknya berupa garis miring. Dan yang terakhir, grafik percepatan terhadap waktu. Grafiknya berupa horizontal. Nah, yang terakhir, diberikan contoh-contoh gabungan dua gerak lurus untuk level sekolah menengah atas. Diberikan 5 contoh kemungkinan gabungan dua gerak lurus, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Demikian pembelajaran kita tentang gerak lurus. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Untuk saran dan kritik, silakan email ke mahis_47@hotmail.com. Oke, itu tadi pembelajaran video singkat tentang pembelajaran gerak lurus ya. Jadi dari setelah mengamati atau menyaksikan video tadi, kalian pastinya ada sedikit pencerahan atau pengetahuan perihal gerak lurus beraturan dan perihal gerak lurus berubah beraturan. Oke, Mr. Hilal pengen ngecek beberapa pertanyaan nih untuk kalian, pertanyaan ringan setelah kalian menyaksikan video tadi. Ellen, untuk Ellen ya. Oke, coba Ellen dijelaskan kepada teman-teman kamu semuanya, apa sih yang kamu pahami tentang gerak lurus beraturan?
Gerak lurus beraturan berarti gerak suatu benda yang lintasannya lurus, terus dengan kecepatan yang tetap. Kalau rumusnya itu tadi XT sama dengan X awal ditambah V kali T. Iya, bagus sekali. Bahkan menyebutkan rumusnya. Kalau X awalnya di posisi 0, berarti X awalnya diisi angka berapa nanti? 0. Iya, bagus, betul. Bisa Berarti diisi. iya, betul. Berarti X akhirnya tinggal apa? V kali T saja kan? Benar nggak? Kalau X awalnya 0. Iya. Ellen, jawaban yang sempurna sekali, bagus sekali, bahkan sampai menjawab secara detail perihal rumusnya. Oke, pertanyaan kedua. Mr. Hilal ingin menanyakan kepada Christian. Coba Christian, apa definisi dari gerak lurus berubah beraturan setelah menyaksikan tayangan video tadi? Gerak lurus berubah beraturan itu gerak suatu benda yang di lintasan lurus yang punya percepatan konstan. Percepatan konstan. Artinya kalau percepatan konstan itu kecepatannya berubah atau tidak? Kecepatannya berubah tapi beraturan gitu, Sir. Berarti nambahnya berapa-berapa? Coba kasih tahu ke Pasir Hilal, nambahnya berapa-berapa misalkan kalau bertambahnya secara teratur. Misalnya bertambah 4 meter per second kuadrat. Berarti 1 detik jadinya 4. 1 detik kedua jadinya berapa? Kalau nambahnya 4. 8. 1 detik ketiga nambahnya berapa? 12. Iya, bagus. Betul sekali. Betul. Jawaban Christian sempurna seperti yang dijelaskan oleh Ellen juga sebelumnya. Jadi di sini kita mengenal ada gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap artinya ya. Kemudian kalau gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya bertambah secara teratur atau berkurang secara teratur yang artinya benda tersebut memiliki percepatan. Oke, good. Bagus Christian maupun Ellen. Kesimpulannya tadi ada 2 jenis gerak lurus. Oke, sekarang Mr. Dila akan memberikan satu permasalahan nih setelah kalian tadi menyaksikan satu video tentang gerak lurus. Sekarang Serilal akan memberikan satu permasalahan berbasis high order thinking skill, jadi berpikir tingkat tinggi ya. Jadi di sini sesuai dengan KD yang dijelaskan di awal, yaitu menganalisis gerak lurus khususnya pada lalu lintas. Oke, jadi di sini nanti Serilal akan memberikan satu permasalahan, kemudian kalian discuss dengan kelompoknya masing-masing. Sebentar, Serilal lihat breakout-nya. Serilal akan breakout ini menjadi 4 grup ya. Habis ini kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Wait ya. Serilal akan breakout room. Bentar, Nak. Ya, sebelum Mr. Dilal breakout room, sebentar, ini saya
Sudah muncul belum nak kalian di breakout room-nya? Sudah, Sir. Sudah muncul? Tinggal join. Oh ya, jangan menuju room-nya dulu ya. Sekarang Mr. Dilal akan share dulu tema diskusi kita. Habis itu kalian akan menuju grupnya masing-masing. Oke. Nah, ini adalah analisis masalah kita pada topik kita hari ini, yaitu analisis masalah PBL-nya, yaitu terdapat dua perempatan jalan yang masing-masing memiliki traffic light di mana antar perempatan jalan berjarak 150 meter. Ketika pengendara motor melewati perempatan pertama dengan kecepatan 5 meter per second dan percepatan 2 meter per second kuadrat, saat itu lampu traffic light pertama tepat menyala warna hijau. Tepat ya, hati-hati kata-kata ini. Tepat menyala warna hijau, berarti pertama kali nyala. Dan pengendara motor melihat lampu traffic light di depan sedang menyala warna kuning. Oke, sekarang setelah lampu traffic light warna hijau menyala 15 detik. Warna kuning menyala 10 detik. Nah, dan warna merah menyala 15 detik dengan urutan hijau, kuning, dan merah. Warna apakah yang menyala pada lampu traffic light kedua saat pengendara motor melewati traffic light tersebut? Oke, kan di dahulu permasalahan ini. Sudah nak? Screenshot? Sudah? Halo, apakah screenshot? Sudah, Sir. Oke, kalau sudah sekarang Mr. Dilal sudah membagi kelas kalian dalam beberapa kelompok sesuai informasi yang Mr. Dilal sampaikan di Google Classroom. Silakan sekarang kalian menuju kelompoknya masing-masing. Mr. Dilal kasih waktu 10 menit untuk discuss dengan kelompok kalian. Solusinya apa dari permasalahan tadi? Silakan nanti 10 menit join di kelasnya. Habis itu setelah selesai kembali lagi ke kelas utama. Apakah ada pertanyaan? Sesi diskusi ini kalian menuju roomnya masing-masing, kelompoknya, kemudian nanti kembali lagi ke kelas utama. Silakan discuss dengan kelompoknya. Nanti saya akan mengunjungi kelompoknya masing-masing. 10 menit dari sekarang nak ya. Sekarang menunjukkan waktu 9.32. Silakan. Sir, di saya nggak ada breakout room-nya, Sir. Tadi ada, tapi sekarang hilang. Oh, sekarang hilang. Nggak bisa join breakout room. Wait. Close all. Alvin bisa. Alvin tolong dibantu. Alvin bisa nggak? Breakout room. Ya aku nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Oke, gini aja, bentar. Roomnya aku hapus dulu. Bisa hapus roomnya dulu. Wait. Seperti ini. Sebentar ya, nak ya. Sekarang saya akan break out lagi. Oke, ini aja. Mr. Dila sudah membagi breakout sesuai ininya. Sekarang sudah otomatis. Silakan. Bisa? Sudah bisa, nak? Sebelum menit dari sekarang ya, nanti saya digalakan ini.
Sorry sir, tadi saya salah. Sir, aku salah grup, Sir. Nggak apa-apa, ikutin grup sekarang aja. Sekarang Mr. Hilal bagi secara otomatis, langsung ikut grup itu. Tidak masalah. Sir, aku kan tadi seharusnya masuk room 1, ini kenapa join ke room 2 doang, servisnya? Oh, kamu di room 2. Lihat. Ernesto ya? Iya, Mau room 1. room 1, oke, silakan. Halo, Sir. Halo, Mr. Hilal pengen melihat saja kalian diskusinya sampai sejauh mana. Sir, ini roomnya gimana, Sir? Maksudnya tadi saya kelempar-lempar, Sir. Maksudnya? Oh iya, saya kelempar ke... Memang serpindah kamu, Jod. Oh. Berarti kelompoknya saya sama Christian, sama si tadi. Sekarang kelompoknya masih sama apa? Saya Christian, sama Livi, sama Caca. Sekarang? Iya. Ya udah, nggak apa-apa kan? Gimana? Udah diskusi sama kelompoknya ini? Kelompok 1 kan? Sudah diskusi tentang permasalahannya? Ernesto, Rasya, Viken, silakan discuss tentang ini. Nanti kalau kembali ke kelas utama, kalian nanti mempresentasikan hasilnya. Christian. Jody tadi bukannya saya pindah ke grup 3, Jod? Oh, itu Sir yang pindahin. Saya di grup 3 aja. Iya, biar tidak banyak. Oh, ya udah deh. Kamu pindah ya? Oh, ya udah. Saya pindah aja. Cukup ada 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, Sir. Bisa kan Jod pindahnya? Oke, lanjut diskus ya. Kalau misalkan ini Mr. Dila akan coba ke kelompok yang lain. Tetap diskus, nanti kembali ke kelas utama 9.45 menit. Masih ada waktu 5 menit. Iya, benar. Livi Halo, nambah kita. sudah diskus kan? Halo, Sir. Iya, sudah diskus kan? Urutan traffic light itu tuh hijau, kuning, merah, terus balik kuning baru hijau, atau habis merah langsung hijau? Ayo, kalau umumnya gimana? Hijau, kuning, merah, hijau lagi dong. Iya kan? Kita nemunya merah, Sir. Berarti kalau gitu. Ketemunya merah. Tidak apa-apa, nanti disampaikan di depan kelas. Nanti Miss Dila akan mengkonfirmasi. Yang penting kalian sudah mengidentifikasi kira-kira solusinya apa, masalah benar atau tidaknya nanti kita diskus bersama-sama. Oke, good luck. Hebat kalian, lanjutkan diskusinya ya. Miss Dila akan berkunjung ke grup yang lain. Halo, ini grup 4 kok kosong semuanya. Apakah tidak ada sesi diskus? Vanka, Ellen, Farel, apakah sudah ada solusinya untuk disampaikan nanti ketika kembali ke kelas utama? Aku udah nyoba sih, Sir. Oke, didiskus bersama-sama ya. Nanti ke saat kembali ke kelas utama nanti disampaikan. Nanti jam 9.45 kita menuju kelas utama lagi ya. Oke, silakan dilanjutkan kembali diskusinya. Sedila akan mengunjungi masing-masing kelompok. Jadi nanti dilanjutkan diskusinya ya. Oh, Mr. Dila sudah mengunjungi kelompok ini tadi ya? Sudah. Mr. Dila hanya mengingatkan ya nanti jam 9.45 kalian kembali ke kelas utama ya. Oke. Oke, semuanya sudah kembali ke kelas utama. Nanti masing-masing kelompok akan Mr. Dilal tunjuk untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, saya akan memilih 2 kelompok saja ya. Nanti di sesi berikutnya nanti akan ada hasil praktikum. Oke, kira-kira kalau saya misalkan menunjuk perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Silakan disampaikan apa hasil diskusi kalian. Siapa tadi kelompok 2? Halo, siapa anggota? Oke, silakan. Kelompok aku tadi Risa dan Livi. Terus tadi kita diskusinya menggunakan rumus yang X sama dengan V awal kali T
ditambah setengah kali A atau percepatan kali T kuadrat. Lalu jadi kita yang diketahui jaraknya adalah 150 meter. Percepatannya 2 meter per second kuadrat dan kecepatan awalnya 5 meter per second. Jadi kalau dimasukkan ke rumusnya kan 150 sama dengan 5T ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat, yaitu sama aja kayak T kuadrat. Jadi kita dapat 150 sama dengan 5T plus T kuadrat, itu bisa kita balik ruasnya, lalu jadi bisa difaktorkan setelah dibalik ruas. Misalnya saat difaktorkan jadinya T plus 15 dan T min 10. Jadi T-nya sama dengan minus 15 10. Karena yang satunya minus, jadi kita menggunakan 10, jadi waktunya adalah 10 detik. Tadi kan ada di warna kuning lampunya. Warna kuning berjalan 10 detik. Setelah kuning, merah 15 detik. Jadi kalau misalnya lampunya masih kuning, lalu ditambah 10 detik, jadi kemungkinan besar sih harusnya antara kuning atau merah. Tapi kalau misalnya, iya, kita ketemunya itu sih, Sir. Oke, jawaban yang bagus atau analisis yang bagus. Tapi Mr. Hilal belum bilang ya itu benar apa salah, tetapi prosesnya cukup bagus sekali. Oke, sekarang akan kita konfirmasi satu kelompok lagi. Misalkan, oke, Mr. Hilal akan tunjuk kelompok tadi arah kelompok berapa? Kelompok 2, Sir. Oke, arah kelompok 2. Sekarang saya akan pilih yang kelompok ganjil, yaitu kelompok 3. Siapa kelompok 3? Sir. Ya, silakan, Alvin. Kelompok saya ada Jody sama Steven Tanzer. Tadi kita diskusi. Pertama kita nyari yang diketahuinya dulu. Yang diketahui itu ada jarak X atau X, yaitu 150 antara dua perempatan jalan itu. Habis itu diketahui juga waktu nyala lampu trafiknya itu yang hijau 15, kuning 10, merah 15. Terus habis itu diketahui juga percepatan dan kecepatan awalnya. Percepatannya itu 2 dan kecepatan awalnya itu 5. Ya. Nah, habis itu dari hal-hal yang diketahui tersebut, kita simpulkan bahwa harus memakai rumus yaitu X sama dengan VO kali T atau kecepatan awal kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Percepatan kali T kuadrat. Setelah itu tinggal dimasukin aja tadi yang diketahui, misalkan kayak X-nya 150 berarti 150 sama dengan kecepatan awalnya 5 berarti 5T 5 kali waktu ditambah setengah kali percepatannya itu 2 berarti setengah kali 2 berarti 1 ditulisnya waktu dikuadratin aja. Berarti lalu dipindahkan luas jadinya membentuk persamaan seperti T kuadrat plus 5T minus 150 sama 0. Lalu persamaan tersebut difaktorkan dengan cara coba-coba. Hasilnya jadi T plus 15 dan kali T min 10. Jadinya mendapatkan dua faktor yaitu T sama dengan min 15 dan T sama dengan 10. Karena waktu tidak bisa minus, makanya didapatkan hasil T sama waktunya sama dengan 10 second. Iya. Karena 10 second tadi terakhir dilihatnya kuning, maka kesimpulannya dapatnya merah. Dapatnya merah atau peralihan sama kayak yang disampaikan kelompok sebelumnya, peralihan dari kuning ke merah. Karena dapatnya terakhir kuning, dilihatnya terakhir kuning, kemungkinan paling besarnya merah.
Oke. Dari dua kelompok tersebut menyimpulkan bahwa sama-sama hasilnya T mendapatkan 10 second. Bagus ya. Jadi penggunaan rumus kalian sudah betul nih, menggunakan rumus GLBB, yaitu X akhir sama dengan X0 ditambah V0 kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Dan kalian juga sudah pinter nih, ketemu persamaan kuadrat, kalian cari faktor-faktornya. Kemudian seperti yang dikatakan tadi sama si Alvin, waktu tidak pernah negatif, bagus juga. Jadi kelompok 2 maupun kelompok 3 ya. Alvin kelompok 3. Ya, Ya, Sir. kelompok 3 menghasilkan waktu 10 detik. Itu jawaban yang tepat sekali. Seperti yang Mr. Hilal juga coba hitung, jawabannya 10 detik. Nah, yang jadi permasalahannya adalah, nah sekarang coba Sir Hilal akan share screen sebentar ya nak ya, biar kalian memahamin. Sir Hilal konfirmasi aja. Jawaban Recording in Wait. Oke, Sir Hilal akan share screen. Oke, jadi betul jawaban kalian tadi T-nya adalah 10 second. Mr. Hilal dia akan membahas ini karena jawaban kalian sudah betul, T-nya 10 second. Atau kalau kalian misalkan membutuhkan apa itu konfirmasi, oke kita coba lakukan ya. Berarti 150 sama dengan V0-nya 5 kali T ditambah setengah kali A-nya 2 kali T kuadrat. Nah, oke, ini disilang ya nak ya. Nah, kemudian ini kita pindah luasnya seperti yang dikatakan arah tadi, T kuadrat plus 5T kemudian minus 150. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus T ABC kan, T12, yaitu minus B plus minus B kuadrat, ya kan, minus 4 kali A kali C per 2A, seperti itu ya. Oke, kita analisis lagi. Ini sebagai B, ini ada 1 sebagai A, ini sebagai C-nya kan. Oke, jadi seperti yang kalian katakan tadi, minus B-nya yaitu minus 5 plus minus B kuadrat berarti 25 minus 4 kali A kali C berarti plus 600 ya nak ya. Dibagi 2. Oke, artinya minus 2,5 plus minus akan 625. Ya, berarti tadi tidak kena 25 ya. Dibagi 2, sorry. Maaf ini sorry, ini 12,5 ya. Oke, bagus kesimpulannya. 10 detik ya. Yaitu T1 10 second. Kemudian T2 yaitu minus 15 second. Nah, yang kita pilih yang positif. Nah, sekarang urutan dari merah, kuning, kemudian hijau. Masing-masing 15 second, 10 second, ini 15 second. Kan kita lihat tadi di permasalahannya kan, pengendara motornya melihat tepat warna kuning. Nah, berarti tepat warna kuning, berarti kuningnya butuh waktu 10 second kan. Padahal hitungan kalian berapa? 10 second juga kan. Berarti jawaban yang tepat adalah
tepat berwarna merah atau peralihan kuning ke merah. Oke, seperti itu ya. Tepat peralihan kuning ke merah, karena 10 pas kan. Oke, itu jawabannya. Ada pertanyaan dari Brian, dari penjelasan saya ini cukup jelas. Jawabannya yang tepat adalah peralihan warna kuning merah. Oke ya. Master suaranya kurang. Ya. Oke, itu jelas suara sudah ditangkap. Masih belum, Sir. Kayaknya salah mic deh. Oh, benar. Salah device. Oh ya, ini sorry tadi Sedila lupa ini on ini unmute ya. Oke, penjelasan Sedila tadi cukup jelas. Apakah ada pertanyaan? Oke ya, intinya kalian sudah pada pintar semua nih. Grup 2 maupun grup 3 sama-sama mendapatkan 10 second. Nah, kemudian soalnya Mr. Hilal saya naikin lagi ke level analisis untuk memprediksi warna lampu apa yang menyala. Dua-duanya juga tidak dikatakan salah sempurna, tapi sudah mendekati betul. Kelompok 3 berkata merah, kelompok 2 berkata peralihan peralihan kuning ke merah. Jadi sudah betul dua-duanya. Maksudnya mau menuju betul sempurna. Jadi cukup bagus, apresiasi dari Sir Hilal. Sudah saya konfirmasi juga jawabannya adalah peralihan warna kuning menjadi merah, tepat di situ ya. Cukup jelas? Apakah tidak ada sanggahan lagi atau ada pertanyaan mungkin aja mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk termin kedua, yaitu melakukan praktikum dengan tracker. Sebelum Mr. Hilal membagi ke breakout lagi, semuanya setiap kelompok sudah punya videonya masing-masing sesuai dengan arah dari yang sudah diinformasikan di Google Classroom untuk menyediakan satu video gerak lurus tipe apapun, bebas. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Nah, sekarang Sir Hilal akan breakout lagi. Bentar, saya dulu nak ya. Biar sesuai ingatnya, kelompok 1 itu Ellen. Sebentar saya hapus dulu. Kalian masuk manual ya nak ya. Sesuai dengan pembagian kelompok di Google Classroom ya. Supaya kelompok 1. Kelompok 2. Sorry, bentar ya nak ya. Oke, kelompok 1 Ellen. Tika, kemudian Farel, kemudian Ernesto. Oke, kelompok 2 Alvin, Dalila tidak ada, Vanka, kemudian Viken. Oke, kelompok 3 Devina tidak ada, Larissa, oke, kemudian Devina, Larissa, Ara, kemudian Stephen. Oke, kelompok 3 Jody, Christian, Livia, Rasha.
Oke, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Apakah sudah bisa, Nak? Oh ya, belum ya. Sorry. Kalian punya waktu 15 menit dari sekarang ya untuk melakukan praktikum maupun mengisi LKPD sebelum masuk ruangan. Untuk mengisi LKPD, LKPD-nya ada di Google Classroom. Silakan diakses. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Silakan Ara, Rasya, apakah terkendala? Apa? Ellen sudah menjalankan aplikasi trackernya? Udah, Sir. Tika juga udah. Oh iya. Tika juga sudah? Coba Ya. Mr. Dilal pengen lihat di share screen. Pengen tahu. Kemarin aku udah coba sih yang masukin videonya. Oh, udah belajar ya kemarin. Berarti sekarang tinggal latihan. Coba, oke, pinter. Iya. Coba Serilang lihat sekilas saja. Tapi di akhir aku rada bingung gitu, Sir. Oh, bingung di mananya? Habis analisis track apa yang ada, ya ada track ini ya, kayak naik turun gitu, tau nggak sih? Ini udah bagus nih, udah bisa berkreasi sampai ke arah sini. Oke, dilanjutkan sesi diskusnya ya. Ini bagus nih, saya cuma pengen tahu apakah kalian sudah benar-benar melakukan praktikum atau enggak. Oke, bagus Ellen. Dilanjutkan sama teman-temannya di diskus. Mr. Dilal akan join ke kelas yang lain. Bagus, dilanjutkan ini, didiskus sama teman-temannya. Apa yang bingung tadi, dipecahkan bersama teman-temannya. Teman-temannya satu grupnya membantu ya. Sekarang Sir Hilal akan coba mengunjungi grup yang lain. Halo, bagus nih kelompok 4 sudah lanjut. Ini berarti sudah melakukan ini ya, proses mencoba. Ini kalian share screen ya? Kenapa, Sir? Sudah share screen ini ya? Iya, udah. Oke, bagus nih, keren. Kalian sudah melakukan percobaan ini dengan baik. Oke, step-stepnya sudah terlihat dengan bagus. Lanjutkan ya diskusinya, Mr. Dila akan berkunjung ke kelompok lain. Karena saya lihat kelompok kalian udah bagus nih, udah nyampe ke arah sini. Oke, Sir. Semangat. Yes, Sir. Makasih. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, Sir. Iya, kelompok 2. Sampai di mana? Coba di share screen. Seperti kelompok yang lainnya tadi sudah share screen, sudah menunjukkan aplikasinya kalau sedang melakukan praktikum. Ini, Sir. Iya, bagus. Sudah sampai di taraf sini. Oke, keren ini. Bagus. Oke, berhasil. Itu apa itu yang dijatuhkan? Itu, ini bola bola voli gitu. Oh iya, bagus. Bola plastik. Bisa berarti ya, udah bagus sekali. Sudah terlihat data percobaannya. Keren. Kalian ternyata bisa menjalankan ini dengan mengikuti step atau petunjuk di LKPD. Bagus. Tetap dilanjutkan diskusinya. Saya akan berkunjung ke satu kelompok lagi ya. Semangat. Baik. Thank you, Sir. Halo, ini kelompok terakhir yang saya kunjungi. Mana nih?
presentasi ininya coba di share screen percobaannya sampai di mana? Sir, kan harus diimport videonya dulu ya, Sir. Heeh. Nah, ini nggak mau apa ya, tunggu. Coba tampilkan share screen dulu. Kelompok Iya. yang lain pada sukses tadi. Ikutin LKPD-nya Ara, sama Larissa, sama Steven. Tapi Tidak, kan coba. harus tunggu nih, Sir, kalau misalnya mau nge-import video itu kan yang ini kan, Sir, yang video terus import. Bukan. File, coba file. Gimana? File. Import. Nah, di situ kan ada, nah itu import. Oh, di sini. Iya. Oke. Sama aja, Ra. Yang muncul tadi nih, Sir. Video yang saya save itu kan ke save-nya di downloads, tapi yang muncul file-filenya cuma ini doang. Oh, gitu. Berarti sebenarnya permasalahannya bukan di ininya kalian mencari file kamu disimpan di mana video ya. Biasanya di download coba. Iya, nggak ada downloads. Oke, user. Terusnya juga di downloads. User coba user. Nggak ada. Nggak ada. Tadi udah saya coba drag videonya juga nggak mau masuk, Sir. Yang lain ada yang jalankan juga nggak ada. Coba balik lagi, Sir Hilal bantu lagi. Oh, yang tadi. Aku nggak download programnya, Sir. Oh gitu. Coba lagi sih, Larissa. Iya, ini. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian lanjutkan diskus lagi dengan teman-teman kalian di mana letak posisi videonya. Jadi sebenarnya kalian bukan tidak bisa, tapi lagi mencari videonya ada di mana. Oke ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, ini kelompok 3. Oke, Sedilal akan kembali dulu ke kelas utama. Nanti kalian coba didiskus dulu, disambung lagi dengan teman-temannya di mana letaknya, videonya ada di mana. Kemudian ini ada nih percobaan 1 nih. Tadi. Iya, ini langsung dari file. Benar, Langsung dari aja. Percobaan MP4. Iya, udah saya coba drag kan. Tapi nggak masuk. Sedangkan kalau misalnya dari sini nggak ada. Ini kelompok berapa? 3 ya? 3. Oke. Ya udah didiskus dulu, dilanjut sama teman-temannya, filenya ada di mana. Sedila akan mencoba kunjungi kelompok yang lain, nanti kembali di sana. Oh, nggak mau. Aduh. Steven nggak bisa nyoba ini, Steve. Download trackernya. Linknya di Google Classroom. Nah. Oke, semuanya sudah kembali ke kelas utama. Saya akan menunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya mengenai LKPD tadi. Sudah ya, LKPD sudah diisi. Oke, saya akan coba untuk kelompoknya Alvin. Dua. Akan di-share LKPD-nya. Yang lain silakan lihat apa jawaban Alvin kelompok 2 yang sudah didiskus apakah betul atau tidak. Silakan Vin.
Langsung kelihatan. sudah kelihatan. Langsung saja menuju ke pertanyaan yang terakhir. Apakah Nah, ini sudah? data hasil percobaannya. Oke, bagus sekali kelompok ini sudah terima semua data-datanya, LKPD-nya. Oke, keren. Oke. Terus ini buat kesimpulannya. Iya. Coba dilihat dulu Alvin nomor 1. Buatlah sebentar, stop itu. Buatlah grafik fungsi posisi Y dan X terhadap waktu melengkung. Ini untuk GLB apa GLBB, Alvin? Ini untuk GLBB karena Kenapa? karena yang dicoba itu GLBB. Kalau misalkan kenapa melengkungnya itu karena kecepatannya konstan berubah, jadinya jaraknya ada yang selalu konstan lebih jauh gitu. Oke, ini diperhatikan juga untuk semuanya ya. Kenapa melengkung? Apakah ada yang lain yang bisa membantu? Jawabannya kenapa kok grafik GLBB itu melengkung fungsi X-nya? Ayo, siapa yang bisa membantu? Christian mungkin? Kenapa, Sir? Kenapa kok grafik dari kelompok 2 untuk GLBB, grafik X terhadap T-nya melengkung? Kenapa ya? Karena ada percepatannya. Ada percepatannya. Nggak ngaruh ya, Sir? Ya. Oke, belum. Berarti kita simpan dulu. Berikutnya masih kelompok 2. Coba Alvin, grafik yang kedua. Fungsi grafik kecepatan terhadap waktu. Oke. Apa kok ini, Vin, ketika miring, garisnya berupa garis miring? Ya, karena yang lain juga boleh kecepatannya membantu ya anggota kelompoknya. Silakan. karena kecepatannya konstan berubah karena kan ada percepatannya, jadi dia selalu ditambah. Iya, bagus. Sekarang yang terakhir nomor 3. Buatlah grafik percepatan terhadap waktu. Percepatannya ini untuk GLB apa GLBB? Masih GLB besar. Kenapa kok bisa lurus seperti itu percepatannya? Alasannya apa? Karena kalau GLBB kan gerak lurus berubah beraturan, jadi percepatannya konstan, tetap sama gitu. Ya, bagus. Jawabannya betul. Oke, terima kasih grup 3 sudah menunjukkan hasilnya. Sekarang silakan Alvin stop screen, kita akan beralih ke grup 4. Grupnya Jody, Christian, Liviana, sama Rasha. Silakan. Share screen LKPD-nya sudah diisi belum? Kalau LKPD-nya saya belum isi, Sir, tapi itunya trackernya udah selesai. Trackernya sudah selesai diisi? Sudah selesai dipraktekin. Oh, sudah selesai. Oke, sekarang terhilang sebenarnya. Coba kamu share screen LKPD-nya udah dibuka belum? Dijawab secara lisan aja. Udah, Sir. Dijawab secara lisan. Nggak usah di-share screen berarti, Sir. Iya, share screen. LKPD. Share screen yang LKPD. Ini, Sir. Oke, terakhir lanjut ke bawah. Ini baru diginiin doang. Baru nulis jawab 2 nomor. Oke, nggak apa-apa, dijelaskan. Buatlah grafik fungsi Y terhadap Y atau X. Itu GLB apa? GLB. Alasannya apa? Kelompok yang lain juga, anggota kelompok juga boleh membantu. Alasannya apa, Christian? Kok itu GLB? Itu, Sir. Garisnya lurus. Mengapa lurus? Kenapa nggak melengkung? Karena kecepatannya konstan.
karena kecepatannya konstan. Atau kamu membuatnya boleh seperti ini, nah kan X sama dengan V kali T kan. Itu kan kalau di matematika sama kayak Y sama dengan MX. Betul nggak? Kalau matematika pas saat belajar. Iya. Nah, grafiknya apa kalau di belajar gradien? Miring kan? Y sama dengan Miring. X itu kan sama dengan atau identik sama X sama dengan V kali T. Bedanya kalau matematika itu Y sama X, kalau fisika Y sama T gitu. Paham nggak maksudnya? Oke, sekarang grafik yang kedua. Buatlah grafik terhadap T. Kenapa kok datar? Alasannya apa? Itu karena kecepatannya terus konstan. Iya, jawabannya. Jadi dia lurus terus. Oke, Pak Yuntar. Sekarang yang ketiga terakhir. Buatlah grafik fungsi percepatan terhadap waktu. Walaupun belum diisi, kira-kira apa? Jawabannya nanti percepatannya. Dia lurus, Sir. Lurusnya sama kayak nomor 2, tapi di sini di warna merah. Di V-nya diganti A. Oh iya, kenapa kok A-nya di paling bawah percepatannya? Kenapa kok di paling bawah? Apakah punya percepatan artinya itu? Enggak ya, Sir. Enggak. Ya, bagus. Oke, Dilau cukup menunjuk 2 kelompok saja. Silakan di stop screen. Ya, sebelum bisa tutup sesi kita, Dilau akan memberikan konfirmasi yang langsung terakhir. Sorry. Ya, sebelum kita tutup sesi kita, Serila akan memberikan konfirmasi perihal hasil praktikum kalian tadi ya. Seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Alvin dan kawan-kawan, serta kelompoknya Jody dan kawan-kawan. Jadi, bisa dilakukan konfirmasi sebentar nih. Apakah suara Serila kedengaran? Terdengar? Oke, kalau terdengar, Serila akan share screen ya, seperti tadi untuk konfirmasi hasil percobaan kalian. Ya, betul seperti dikatakan si Alvin dan kawan-kawan tadi, untuk GLBB, untuk gerak lurus berubah beraturan, artinya punya percepatan. Percepatan itu konstan, percepatan tetap, seperti ini kan. Nah, jadi betul nih grafiknya kalau tadi X terhadap T, berarti ini melengkung seperti ini. Ya kan? Kenapa? Kalau kamu ini rumus GLBB kan X sama dengan, ya kan, V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, ini semuanya diperhatikan. Kenapa kok grafiknya melengkung? Ini seperti matematika kan? Seperti matematika gini kan. Kalau di matematika berarti ini seperti ini ya. Kalau matematika kan kamu pernah ketemu persamaan kuadrat kan. Berarti kan ini, kalau misalkan ini dipindah seperti ini fisikanya, setengah AT kuadrat ditambah V0 kali T minus XT kan. Nah, sorry. Nah, ini kan kayak matematika kan. Kalau matematika apa nih? 0 sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Tuh, iya kan? Matematika kan? Benar nggak? Grafik persamaan kuadrat. Betul? Betul. Makanya grafiknya berubah lengkungan seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Halo? Wah, cukup ya. Oke, sekarang kita ngomongin percepatan tetap, berarti kecepatannya nambah. Berarti kecepatan untuk V terhadap T-nya yaitu akan naik seperti ini. Kecepatannya nambah kan. Kemudian percepatannya. Nah, untuk percepatannya berarti seperti ini nih. Ini T, ini percepatan, berarti seperti ini grafiknya. Betul, bagus tadi kelompoknya Alvin. Sudah betul semuanya ya. Nah, sekarang Serila akan konfirmasi yang
GLBB. Sorry, konfirmasi yang GLB ya. Mr. Dila akan konfirmasi yang gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya konstan, kecepatan tetap. Iya kan? Percepatannya betul seperti yang dikatakan oleh Christian tadi. Percepatannya itu 0. Maka untuk X terhadap T-nya, betul nih, X terhadap T-nya itu apa nih? Yaitu miring seperti ini. Kenapa? Kan kalau kita ngelihat di matematika atau fisikanya dulu, ini rumus fisikanya kan XT sama dengan V kali T kan. Nah, kalau di matematika kita belajar gradien, Y sama dengan M kali X plus C kan. Betul? Nah, berarti ini fisikanya cukup, ini plus C-nya mewakili 0 kan. Maka yang jadi Y itu XT, yang jadi V itu gradiennya kan. Betul, memahami, gampang kan belajarnya menganalogikan antara matematika dengan fisikanya. Paham? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berlanjut ke V terhadap T. Berarti ini V-nya kan. Nah, V terhadap T maka berlurus seperti ini. Kenapa? Karena kecepatannya tetap nih, node-nya. Nggak naik dan nggak turun. Jadi stabil di sini kan. Nah, sekarang percepatannya 0. Nah, kalau percepatannya 0 artinya dia tidak punya percepatan. Betul, seperti yang dikatakan si Christian tadi, percepatannya grafiknya berupa di sini 0 gini kan. Nah, seperti ini. Oke, itu aja konfirmasi dari Serilal. Kesimpulannya, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi kebetulan tadi kelompok satu sama kelompok lainnya berbeda. Satunya GLBB, satunya GLB. Cukup bagus. Kalian sudah bisa membedakan grafik-grafik untuk gerak lurus dengan kecepatan konstan, artinya GLB, dan gerak lurus dengan percepatan konstan, artinya GLBB. Sebentar, Serilal akan leave dulu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup sesi kita? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, cukup jelas. Mr. Hilal sudah membagikan tugas di Google Classroom ya. Sebentar, nanti kalian akses. Mr. Hilal share sebentar sebelum ditutup supaya untuk mengingatkan kalian. Oke, seperti ini. Mr. Hilal sudah announce ini penilaian gerak lurus, ada 2 tugas. Silakan dikerjakan semuanya, ada 5 soal, setiap soal di poin 20. Jadi kalau 5 soal bisa menjawab dengan sempurna, kalian akan mendapatkan poin 100. Semuanya sudah mengecek itu? Halo? Apakah semuanya sudah mengecek linknya? Sudah, Sir. Oke, kalau sudah dicek nanti dikerjakan ya. Halo? Dikerjakan, terakhir dikerjakan jam berapa? Jam 11.59 malam. Silakan, kalian masih punya waktu panjang dikerjakan, nanti diakses, kemudian diupload di Google Classroom. Apakah ada pertanyaan? Nah, ada. Tidak ada. Oke, kalau ada pertanyaan, Serilal hanya mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar gerak lurus dengan percepatan tetap tetapi yang vertikal. Yang vertikal itu seperti apa nih? Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas. Iya, bagus Vanka yang seperti ini. Itu gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas. Seperti itu. Oke, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan kalian, ya kan, tetap mawas diri, jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana, tapi hanya untuk hal-hal yang sangat mendesak atau penting. Itu aja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, membahas tentang gerak lurus berubah beraturan dalam arah, apa tadi? Dalam arah apa, Vanka? Horizontal apa vertikal? Iya, vertikal. Seperti itu ya. Sampai di pertemuan berikutnya, Mr. Hilal sudahi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Thank you, Sir. Ya, Salam, Thank thank you, you, Sir. Sir.